Ya, hari ini kita akan ulangan tentang kesetaraan antara apa? Energi apa? Listrik dan energi kalor. Oke ya. Nah, perhatikan ya, Mason ya. Oke, untuk energi listrik, kami masih ingat ceritanya Pak Vicky? Masih ingat ya, buka usaha. Iyo, siapa namanya? Pak siapa? Vicky ya, berarti W sama dengan V dikalikan Q. Buka usaha dikasih nama apa? PT. PT-nya apa? Fit. Ya. Kenapa dia buka PT Fit? Ya, irit gitu ya. Nah, habis itu bisa juga W-nya sama dengan apa? V kuadrat per R dikalikan T ya. Terus satu hal lagi, Pak Vicky itu sukanya di ruang apa? VIP. Jadi kamu ingat V dikalikan I itu sama dengan P ya. Atau boleh juga di sini V kuadrat per R ini juga sama dengan P. P itu adalah daya ya. T time Q-nya di sini itu adalah Q muatan. Ibu nggak pakai Q besar, tapi pakai Q kecil. Kenapa? Karena kita akan menyeparakan dengan energi kalor. Di energi kalor, Q itu sama dengan apa? M dikalikan C dikalikan dengan delta T ya. Nah, tergantung nanti kasusnya. Kalau S-nya misalnya dari 0 derajat berarti mengalami berapa proses sampai tidak mendidih saja ya. Kalau misalnya ini ada S, berapa derajat S-nya? Minus 5, oke, min 5 derajat akan dirubah menjadi apa? Air. Berapa derajat? 0 derajat. Yo. Nah, ini mau dirubah menjadi air berapa derajat? Ibu tanya. Mau berapa? 10? Oke, 10 derajat. Berarti ada berapa proses nih? 3 proses. Pertama S min 5, kemudian S 0, kemudian berubah jadi air 0, lalu di sini jadi ya air 20 ya. Jadi di sini adalah S, ini S, di sini adalah air, yang ini adalah air. Ini ke sini ya, ini proses 1, berarti ini di sini berapa derajat? Min 5 derajat, di sini 0 derajat, ini 0 derajat, lalu ini berapa? 10 derajat. Oke, yang di sini berarti adalah proses 2, kemudian ini adalah proses 3. Oke, untuk proses 1. Berarti Q1 sama dengan apa? M dikalikan C-nya siapa? CS dikalikan dengan delta T 1. Delta T 1-nya berapa? 5. Oke, untuk proses 2 dia sedang apa? Melebur. Berarti M dikalikan dengan kalor lebur. Oke. Q3-nya berarti sama dengan apa? M dikalikan C siapa? C air dikalikan dengan delta T 3. Delta T 3-nya berapa? 10 derajat Celcius. Dan nanti tinggal Q-nya berarti sama dengan apa di situ? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Kemudian W-nya ya terserah. Tergantung soal diketahui. Kalau misalnya diketahui P dikalikan T, berarti W-nya pakai P dikali T. Jadi kalau misalnya T yang dicari, ini kan PT akan sama dengan Q kan. Berarti T sama dengan apa? Q dibagi dengan P. Kalau P-nya yang dicari? Q dibagi T. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang yang istimewa nih ya. Yang lainnya kan gampang-gampang tuh ya. Misalnya ini gini ya. Ya, ada air nih. Ada air. Kemudian ada es, ini ada air nih. Ini air. Lalu keduanya ini dipanaskan dengan sebuah pemanas. Ya, jadi ini ada pemanas nih. Ya. Ada pemanas. Nah, ini pemanas. Pemanas. Yang ditanyakan berapa tuh suhu akhirnya? Apa yang harus kita lakukan coba? Ada yang mau kasih saran? Apa yang harus dilakukan kalau terjadi seperti ini? Ada yang pernah menemukan soal ini enggak? Di internet? Enggak ada yang cari juga? Enggak ada ya? Aduh kasihan, berarti soalnya itu aja yang ada gitu ya. Oke ya, kalau keadaan seperti ini, itu jangan langsung kamu cari secara keseluruhan, tetapi step by step. Ya, step by stepnya, kamu boleh pertama, kamu ini ya, ini proses 1, kemudian setelah itu ini digabungkan dengan ini.
Berarti ini adalah proses 2. Tapi bisa juga, misalnya yang proses pertama kamu mau ini dulu deh, ini proses 1. Gak apa-apa. Proses 2-nya nanti kamu gabungkan dengan S. Ya, berarti sudah ada 2 jalan ya. Lalu yang ketiga, masih ada boleh lagi. Kamu boleh pakai proses ini dengan ini sebagai proses 1. Kemudian nanti ini berarti digabung dengan air, maka ini menjadi proses 2. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 jalan. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana? Yang warna biru, merah muda, atau merah? Biru, oke. Sekarang kalau mau yang biru nih ya, mau yang biru. Nah, sekarang misalnya aja nih, misalnya ada air nih di sini. Nah, airnya di sini adalah masanya M1, suhunya adalah T1. Kemudian ada sebongkah es. Ini es. Ini masanya adalah M2. Suhunya mau berapa derajat? Anggap minus T derajat gitu ya. Oke. Minus T derajat Celcius. Nah, ini sebagai proses 1 kan. Kita menggunakan asas Black ya. Ada yang menyerap kalor, ada yang melepas kalor. Berdasarkan asas Black, banyaknya kalor yang diserap dengan banyaknya kalor yang dilepaskan itu sama enggak? Sama ya, besarnya sama. Nah, sekarang nih ya. Nah, es ini mengalami berapa proses? Kira-kira. T1-nya pasti lebih besar daripada suhu esnya kan. Kira-kira berapa proses? Anggaplah suhu atau suhu akhirnya dulu. T akhirnya. Jadi ini sekarang ini sudah campuran antara air dan es. Berarti ini masanya adalah M1 dengan M2. Suhunya adalah suhu akhir itu adalah TA. Nah, kira-kira suhu akhirnya itu terletak di mana? Apakah lebih besar dari T1 ataukah lebih kecil daripada min T2 atau terletak di antara T1 dan min T2? Di antaranya. Nah, khusus untuk asas Black ya, ini ya, spesial memang untuk asas Black ya. Untuk asas Black itu delta T itu bukan lagi suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Tetapi untuk asas Black itu delta T-nya yang ini delta T daripada air itu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Pertanyaannya, T akhir ini tadi kan lebih besar daripada minus T ya, derajat Celcius ya, T2. Kemudian kurang daripada T1 derajat Celcius. Nah, sekarang siapa yang lebih tinggi, T1 atau T akhir? T1, maka delta T-nya ini berarti T1 dikurangi dengan T akhir. Kemudian, ini untuk yang ini. Lalu untuk S itu mengalami berapa proses? 3 proses ya. Proses 1, naik dulu, kemudian melebur, kemudian ini kan. Nah, sekarang. Yang di sini kan berarti minus T derajat Celcius kan, S. Kemudian di sini adalah S 0 derajat Celcius. Di sini apa? Air di sini adalah 0 derajat Celcius. Berarti di sini adalah air suhunya apa? TA derajat Celcius kan? Ya. Nah, sekarang kalau yang delta T ini kan gampang nih. Delta T1-nya berapa? T derajat Celcius ya. Oke. Karena kan 0 dikurangi minus T kan. Nah, di sini, yang di sini kan melebur nih. Nah, yang di sini delta T3. Berarti sama dengan T akhir dikurangi 0. Sama dengan apa? T akhir. Ya, itu ingat ya. Nah, sekarang ini T akhirnya ya berarti ya. Nah, ini delta T-nya ada di sini. Jadi suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah ya. Itu. Nah, habis itu ya kamu tinggal samakan nih. Jadi Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap siapa? S. Berarti ini adalah Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Ini sama saja dengan Q-nya siapa? Air kan. Nah, Q1-nya sama dengan apa ini? M1, M2 ya. M2 CS dikalikan dengan delta T1. Lalu Q2-nya sama dengan apa? M2 dikalikan dengan kalor lebur. Lalu Q3-nya sama dengan? M2 dikalikan C air dikalikan dengan T akhir. Sama dengan Q-nya air sama dengan apa? M1 dikalikan C air dikalikan delta T1-nya sama dengan apa? T1 dikurangi dengan TA kan. Jadi ini kamu masukkan
1 ada TA, nanti pindahkan ke sini ya. Ini MKL-nya keluar. Berarti nanti kamu akan mendapatkan bahwa M1 C air dikalikan dengan TA ditambah dengan M2 C air dikalikan dengan TA itu akan sama dengan M1 C air dikalikan T1 ini plus, kalau minus jadi apa? Minus, berarti sini adalah M2 CS dikalikan dengan delta T1 lalu dikurangi dengan M2 dikalikan dengan kalor lebur. Ini nanti C air dengan TA-nya boleh dikeluarkan, maka kamu akan dapat TA. Jadi kita sebut aja ini adalah TA yang pertama. Nah, sekarang kalau kamu udah dapat TA yang pertama, barulah sekarang ini airnya bertambah enggak? Airnya bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada air yang dari es kan. Jadi ini udah bertambah banyak nih airnya. Berarti masanya di sini sama dengan apa? Massa 1 ditambah dengan massa 2. Suhunya adalah T akhir yang pertama. Nah, lalu berikutnya ini ada pemanasnya nih. Si pemanas, ya, ini adalah pemanas. Pemanasnya berarti ini ada dayanya, lalu ada T-nya kan. Nah, untuk yang ini kan wujudnya kan air nih. Air. Berarti Q air sama dengan apa? M air dikalikan C air dikalikan dengan delta T kan. Anggaplah ini delta T-nya kamu sebut delta T2, nggak apa-apa kan, ini proses yang kedua. Lalu V-nya sama dengan apa? P dikalikan T. Oke, dari sini berarti V kan sama dengan Q air kan. Kamu akan bisa ini cari, maka ini P dikalikan T sama dengan apa? M airnya ini adalah M1 tambah M2 ya, ingat ya. Kemudian apa? Dikalikan C air dikalikan dengan delta T2. Kamu bisa cari delta T2-nya? Bisa enggak? Bisa. Nah, setelah kamu cari delta T2, maka untuk mencari T akhir 2 kan berarti dari T akhir yang pertama kita tambah delta T2 kan? Ya, jadi ini akan sama dengan T akhir 1 ditambah dengan delta T2. Ya, seperti itu. Loh, delta T2-nya ini dapat di proses 2-nya ini. Ada di sini kan? P dikalikan T sama dengan MA kali CA dikalikan delta T2. Kamu bisa cari delta T2 kan? Oh iya. Gak usah dijelasin lagi. Kan ada di tempat yang pertama. Ya, seperti itu ya. Bisa ya? Oke, hari ini Ibu kasih ekstra. Yang mau di freeze yang mana? Halaman berapa? Ini yang di freeze. Oke ya. Ini yang Ibu freeze. Kenapa? Mau tanya? Delta T2, iya, ini untuk kita mendapatkan suhu akhirnya. Bisa juga prosesnya kamu mau pakai digabung dulu dengan air dengan daya juga boleh, nggak apa-apa ya. Jadi tergantung nih. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kamu mau pakai ini, di sini air, kemudian yang ini adalah dayanya ya. Jadi kamu mau pakai ini boleh, nggak apa-apa. Ini proses 1. Yang ini adalah air. Ya, kemudian di sini adalah P dengan T. Berarti apa? M1 C dikalikan dengan delta T1 akan sama dengan P dikalikan T. Kamu dapat nih delta T1-nya kan sama dengan berapa kan? Nah, setelah itu kamu berarti cari T akhir satunya di sini berarti sama dengan T1 air ditambah dengan delta T1. Nah, setelah itu ini masih air nih lagi di sini. Air. Kemudian yang berikutnya ini kamu tambahkan dengan S. Nah, ini S. Ini ya tetap M2 dengan minus T derajat Celcius gitu ya. Kemudian yang di sini adalah air tapi suhunya bukan T1 lagi, melainkan T akhir 1. Nah, ini pakai asas Black lagi. Berarti apa? M air dikalikan C air kali T akhir 1. Tunggu dulu. Ini berarti T akhir 2 suhunya ya. Maka ini delta T-nya nanti T akhir 2 dikurangi dengan T akhir 1 seperti itu ya.
Jadi nanti di sini berarti delta T-nya adalah T akhir 2 dikurangi dengan T akhir 1. Ya, kemudian habis itu ini sama saja dengan Q-nya S. Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Jadi terserah kamu mau pakai jalan yang mana. Hasilnya akan sama. Ya. Oke? Berarti yang dicari itu TA2 itu hasil yang akhir. Air yang sudah dicampur dengan es ya dipanaskan ya. Jadi ceritanya tuh ada sebuah pemanas diisi air sama es. Kemudian dipanaskan. Ditanyakan suhu akhirnya berapa. Kita nggak bisa ngitung secara langsung, harus step by step karena ada beberapa proses di sini. Iya. Loh, TA1-nya ya tergantung nanti prosesmu kamu mau yang mana duluan yang mau dikerja. TA1 bisa campuran antara air dengan es sampai dalam keadaan seimbang, atau bisa juga air dengan pemanas dulu boleh, atau es dengan pemanas juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau kamu prosesnya berbeda maka TA1-nya akan berbeda, tapi TA2-nya semuanya hasilnya akan sama. Ya, dah ya. Teh time toh, bukan teh subuh toh. Loh ya nanti tergantung soalnya ada dicantumkan atau tidak. Kalau tidak harus P kali T, kalau diketahui voltase dengan hambatan dan waktu berarti V-nya akan beda lagi. Kan V-nya banyak tadi rumusnya. Ini tergantung. Ya kenapa Mek? Semua harus dirubah ke joule ya. Ya jadi kamu perlu ingat apa? 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule ya. Jadi kalau 1 kalori per gram ini harus diubah dalam joule per kilogram, maka akan jadi 4.200 ya. Ya, 1 kalori per gram itu 4.200 joule per gram, atau 1 kalori per gram derajat Celcius juga sama dengan 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, Ibu tidak perlu menjelaskan lagi. Itu SMP itu ya. Ya, sama aja itu yang 1 gram per centimeter pangkat 3 per kilogram per meter pangkat 3. Kenapa bisa sama dengan 1000? Ya, itu SMP ya, ini kalibrasi satuan-satuan. Udah ya. Jadi nanti kalau misalnya kalor lebur sama dengan 80 kalori per gram, maka ini kita rubah menjadi apa? Joule per kilogram, berarti 80 kali 4.200 joule per kilogram. Ya. Oke, udah ya. Loh, nggak kelihatan kan yang Ibu cerita ya? Karena di freeze ya. Oh iya, salahnya sendiri. Udah di freeze tadi. Yang mana yang di freeze? Ini ya. Freeze ya. Oke, yang ini toh? Iya, Bu. Ya. Ya, silahkan atur bangku. Sterilkan meja. Ya, silahkan. Ya. Ya, cepetan. Ya. Udah. Pasukan. Ya. Pasukannya keluar semua. Ya. Yang ini CS, terus ini CA. Mana? Iya toh, kan proses 3-nya kan udah berubah wujud itu. Proses 1, 2, 3. Yang proses 3 kan sudah berubah wujud, tak? Sudah jadi air. Berarti kita harus menggunakan air dong. Iya. Ya. Loh, itu malah sleeping.
Pergi minta kertas takar teta usaha kertas buram 20 halaman ya 20 halaman ya, baru nanti bagi 2 1 kosong ya. Oke. Udah ya ya. Oke, sekarang sterilkan meja ya, disterilkan meja. Ada ada yang punya gunting enggak? Enggak ada yang punya gunting? Oh, ada. Ya, oke. Tidak ada kertas lain di atas meja ya. Nanti yang perlu kertas takar silakan ambil. Ini berapa jumlahnya? Belakang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nih. Belakang 1, 5 juga. Oke. Ambil 1 over ke belakang. Kayaknya 6 dari sini. Nih. Ya. Oke. Ini. Ya, tidak ada kertas lain di atas meja dan tidak berbicara lagi. Lebih pada datang sini. Lebihnya pada datang sini, pasti yang ujung kurang gitu. Nggak ada yang bersuara lagi. Ya, oke. Ini lagi nih, ada lagi sini. Ya. Ya, semua rumus-rumus disingkirkan ya. Ibu sudah kasih freeze tuh di situ. Ya, yang memerlukan kertas cakar boleh ambil di sini. Tidak usah ribut, yang memerlukan datang ambil. Hanya boleh 1 lembar ya. Oke. Mana sisanya, Bro? Tidak pakai suara bergerak. Ya. Oke. Semua sudah dapat soal? Ya. Oke. Tanggal 29. Ya, sekarang dikerjakan. Tidak usah meminjam alat tulis ya, jangan melirik ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Semuanya kerja dengan penuh integritas.
Waktunya adalah 30 menit dari sekarang. Nomor 3, kamu ganti itu yang 400 gramnya jadi 900 gram. Ya, 900 gram air. Bersuhu 20 derajat Celcius. Dipanaskan dengan sebuah pemanas 42 watt selama 5 menit. Ke dalam air dimasukkan es bersuhu 0 derajat sebesar 100 gram. Tentukan temperatur akhir dari campuran es dan air ini. Jika dianggap tidak ada kalor yang hilang, ya. Jangan mencakar di bagian depan ya, udah ada kertas cakar. Yang ada coret-coretannya di depan, cakar-cakaran ibu kurangi nilainya. Apa Farel? Ya, ambil aja. Nomor 1 poinnya 30, 2 30, 3 40.